Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Sulis, tentunya di sini di channel kelas Bu Sulis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, mari kita mengingat kembali tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif ya, yang dimulai dari bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian 0, bilangan 0 ini adalah bilangan netral karena dia tidak positif dan tidak juga negatif. Nah, kemudian yang di sebelah kiri 0 ini adalah bilangan bulat negatif ya, dimulai dari bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat itu bisa kita letakkan pada garis bilangan. Ini sebetulnya sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sebagai contoh di sini bilangan 4, kalau kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini ya. Pangkalnya ada di 0, ujungnya ada di angka 4. Kemudian kalau negatif 4 berarti pangkalnya ada di 0, ujungnya ada di negatif 4. Kemudian kalau bilangan 6 juga sama, pangkalnya berada di 0, kemudian ujungnya berada di angka 6. Ya, seperti ini. Kemudian kalau negatif 6 berarti pangkalnya di 0, ujungnya ada di negatif 6. Seperti ini. Kemudian contoh lagi, kalau bilangan 3 berarti pangkalnya ada di 0, ujungnya ada di angka 3, seperti ini. Kemudian kalau negatif 3 berarti pangkalnya yang di 0, ujungnya yang berada di negatif 3. Nah, ini nanti semua kita perlukan untuk menjelaskan konsep tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita masuk di operasi hitung bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan garis bilangan untuk menentukan konsep operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebagai contoh 3 ditambah 4 sama dengan berapa ya? Nah, pasti kalian semua sudah tahu. Tapi bagaimana kalau digambarkan pada garis bilangan? Nah, perhatikan ya. Nah, 3 berarti kita bisa kita gambarkan seperti ini ya. Pangkalnya di 0, kemudian ujungnya di 3. Kemudian ditambah 4 berarti dari bilangan 3 ini ya, kita langkah 4 satuan ke kanan karena di sini ditambah. Nah, seperti ini. Nah, 3 ditambah 4 berarti hasilnya adalah 7. Nah, seperti ini ya, gampang ya. Kemudian contoh yang kedua, 2 ditambah 7 berarti kita gambarkan 2 terlebih dahulu pada garis bilangan seperti ini ya, pangkalnya di 0, ujungnya di 2. Kemudian karena ditambah 7 maka kita gambarkan lagi ya, kita melangkah 7 satuan ke kanan sebanyak 7 langkah. Nah, seperti ini. Jadi pangkalnya ada di angka 2, kemudian ujungnya berada di angka 9 karena 7 langkah. Berarti hasilnya adalah ini bilangan yang terakhir ya, yaitu 9. Contoh berikutnya, negatif 3 ditambah 9. Nah, berarti kita gambarkan negatif 3 pada garis bilangan seperti ini. Nah, kemudian ditambah 9. Karena ditambah berarti arah panahnya ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi 9 langkah ke kanan. Nah, berarti ini ujungnya di angka 6, berarti negatif 3 ditambah 9 hasilnya adalah 6. Contoh berikutnya, negatif 8 ditambah 5. Kita gambarkan negatif 8 pada garis bilangan. Nah, seperti ini ya, arahnya ke kiri karena negatif. Kemudian ditambah 5, karena ditambah berarti langkah ke kanan ya, ke kanan sebanyak 5 satuan. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bilangan yang terakhir itu merupakan hasilnya. Berarti di sini adalah negatif 3. Contoh berikutnya, negatif 3 dikurangi 4. Ya, negatif 3 dikurangi 4. Di sini ada operasi pengurangan. Kita gambarkan dulu negatif 3 pada garis bilangan seperti ini.
Kemudian karena dikurangi, nah dikurangi berarti arah panahnya ke kiri. Tetapi nah di sini ujungnya itu pangkalnya bukan di 0 tetapi dari negatif 3. Ya, kita melangkah ke kiri sebanyak 4 satuan. Nah, seperti ini. Maka negatif 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 7. Contoh berikutnya, 4 dikurangi 8, berarti kita gambarkan 4 pada garis bilangan seperti ini. Karena dikurangi berarti panahnya ke kiri ya, berlawanan arah dengan 4. Nah, seperti ini, dikurangi 8, hasil akhirnya adalah negatif 4. Contoh berikutnya, 4 dikurangi negatif 5. Kita gambarkan 4 pada garis bilangan seperti ini. Kemudian dikurangi negatif 5. Nah, dikurangi negatif 5. Kalau dikurangi 5 berarti dia arahnya harusnya ke kiri seperti ini. Tetapi karena dikurangi negatif 5 berarti nanti panahnya dibalik. Nah, seperti ini. Dikurangi negatif 5. Nah, di sini bilangan yang terakhir yang tampak di sini adalah 9. Maka 4 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah 9. Contoh berikutnya, negatif 7 dikurangi negatif 2. Ini sama seperti tadi ya. Sama seperti contoh sebelumnya. Kita gambarkan dulu negatif 7 pada garis bilangan. Nah, seperti ini. Kemudian dikurangi negatif 2. Kalau dikurangi 2, maka harusnya dia itu arahnya ke kiri seperti ini. Tetapi karena dikurangi negatif 2, maka panahnya berbalik arah. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Nah, seperti ini. Nah, kesimpulannya, penjumlahan bilangan bulat itu dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, maka hasilnya pasti bilangan bulat positif. Contohnya di sini 15 ditambah 18 hasilnya adalah 33. Positif tambah positif hasilnya adalah positif. Contoh yang kedua, kesimpulan yang kedua, positif ditambah negatif maka bisa menghasilkan bilangan bulat positif atau negatif. Contohnya di sini 9 ditambah negatif 5 ini sama dengan 4. Di sini menghasilkan bilangan bulat positif. Kenapa? Karena bilangan bulat yang nilainya lebih besar ya, 9 di sini itu bertanda positif. Sedangkan yang bertanda negatif nilainya lebih kecil, sehingga di sini menghasilkan bilangan bulat positif. Contoh yang kedua, negatif 8 ditambah 5. Di sini menghasilkan bilangan bulat negatif. Kenapa? Karena di sini bilangan yang bernilai besar ya, di sini 8 itu bertanda negatif. Maka di sini menghasilkan bilangan bulat negatif. Kesimpulan yang ketiga, bilangan bulat negatif kalau ditambah bilangan bulat negatif, maka dia akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Contohnya di sini negatif 15 ditambah negatif 18 hasilnya adalah negatif 33. Kesimpulan berikutnya, pengurangan bilangan bulat itu adalah penjumlahan dengan lawan bilangannya. Ya, lawan di sini maksudnya kalau 2 itu berarti lawannya adalah negatif 2. Kalau negatif 4 maka lawannya adalah 4. Nah, contohnya 3 dikurangi 13 ini bisa kita tulis 3 ditambah negatif 13. Hasilnya adalah negatif 10. Contoh berikutnya, negatif 15 dikurangi 17, maka bisa kita tulis negatif 15 ditambah negatif 17. Karena negatif 17 ini merupakan lawan dari 17. Hasilnya adalah negatif 32. Contoh berikutnya, negatif 12 dikurangi negatif 8. Bisa kita tulis negatif 12 ditambah 8. Nah, karena 8 di sini merupakan lawan dari negatif 8. Hasilnya adalah negatif 4. Contoh berikutnya, 23 dikurangi negatif 12. Maka bisa kita tulis 23 ditambah 12. Ya, kenapa? Karena di sini 12 di sini adalah lawan dari negatif 12. Hasilnya adalah 35.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Tentukan hasil operasi hitung bilangan bulat berikut ini. Yang pertama, 12 ditambah 20. Berapa ya ini hasilnya ya? Ini sangat mudah sekali karena di sini bilangan bulat positif ya, ditambah bilangan bulat positif maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Hasilnya adalah 32. Contoh yang kedua, 27 dikurangi 13, ini juga tidak ada masalah, bisa kita kurangkan langsung ya, karena yang dikurangi ini lebih besar dari pengurangnya maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Ini hasilnya adalah 14. Contoh berikutnya yang ketiga, 11 dikurangi 38. Nah, ini karena yang dikurangi itu lebih kecil daripada pengurangnya, maka tentunya hasilnya adalah negatif ya. Negatif 27. Contoh berikutnya nomor 4, negatif 24 ditambah 17. Nah, di sini karena bilangan yang lebih besar ya, 24 itu bertanda negatif, sedangkan ini 17 itu bertanda positif, maka nanti hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Ya 24 dikurangi 17, maka hasilnya adalah negatif 7. Contoh yang kelima, negatif 31 ditambah 55. Nah, di sini 55 itu bilangan yang lebih besar ya, dia tandanya positif. Kemudian 31 ini tandanya negatif, maka di sini nanti hasilnya pasti bilangan bulat positif. Ya, kalau positif tidak usah ditulis positif itu ya, langsung saja hasilnya adalah 24. Contoh yang keenam, 45 dikurangi negatif 20. Nah, ini bisa kita tulis ya, 45 ditambah dengan lawan dari negatif 20 yaitu 20. Berarti hasilnya adalah 65. Contoh berikutnya nomor 7, 6 ditambah negatif 26. Nah, ini karena yang bertanda negatif ini bilangan yang lebih besar, maka di sini hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Ya negatif 26 dikurangi 6, negatif 20. Berikutnya yang nomor 8, negatif 12 ditambah negatif 13. Nah, ini karena negatif ditambah negatif, pasti di sini hasilnya bilangan bulat negatif. Ya, negatif 25. Nomor 9, negatif 18 dikurangi negatif 22. Ini bisa kita tulis negatif 18 ya, ditambah dengan lawan dari negatif 22 yaitu 22. Hasilnya adalah 4. Kenapa kok 4? Karena di sini yang bertanda negatif itu lebih kecil daripada 22. Maka hasilnya di sini bilangan bulat positif. Terakhir nomor 10, negatif 45 ditambah 47. Nah, ini yang bertanda negatif itu bilangan yang lebih kecil ya, maka di sini hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, berapa? Hasilnya adalah 2. Nah, sekian penjelasan dari Bu Sulis tentang operasi hitung bilangan bulat, lebih tepatnya tentang penyembelihan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.